bintil Hajjaj As-Sahmiyah. Jadi ibunya, kalau bapaknya jelas, yaitu Amr ibn As. Bapaknya Amr ibn As, makanya Abdullah bin Amr ibn As. Ibunya bernama Rahiqah binti Al-Hajjaj As-Sahmiyah. Abdullah sebelum masuk Islamnya ada yang mengatakan namanya Al-As. Namanya seperti nama kakeknya, Al-As. Jadi aslinya namanya As bin Amr ibn As. Jadi As itu pakai shad ya, Ain As pakai shad. Itu kalau mirip-mirip kayak maksiat, Asin. Ya, orang yang apa? Maksiat, Asin. Maksiat dari kata-kata asa, yaitu al-asa ini kalau orang Arab suka bilang apa? Suka maksiat, Asin. Jadi nama aslinya As. Akhirnya ketika masuk Islam diganti sama Nabi menjadi Abdullah. Karena memang Nabi Muhammad SAW nggak suka kalau ada orang namanya itu mengandung hal yang buruk. Nama itu tidak mesti berbau bahasa Arab, tidak mesti berbau apa? Nama-nama Quran, nama hadis, enggak, bebas saja. Yang penting tidak mengandung apa? Keburukan. Yang pertama, nama itu jangan mengandung kemusyrikan. Itu nggak boleh. Kalau zaman dulu banyak tuh namanya Abdul Syamsin, Abdul Latta, Abdul Uzza, itu musyrik tuh. Hamba matahari, hamba bulan. Nama ini juga suka kita salah nih. Abdul Bahri. Itu Bahri itu apa? Lautan. Jadi kalau Abdul Bahri hamba lautan. Memang apa maksudnya hamba lautan? Yang benar kalau Bahri itu Abdul Bari. Bari itu nama Allah. Abdul Bari, yang asli itu nama Abdul Bari. Gak boleh Abdul Bahri atau Abdul Bari. Kalau Bahri lautan, Bari daratan. Abdul Bari berarti namanya hamba daratan. Tak keliling kali dia. Abdul Bahri layang. Ini nama ini kadang-kadang kita Abdul Bahri. Aslinya ada Abdul Bari. Al-Bari itu nama Allah. Jadi Abdul Bari. Cuman refleks kita suka manggil apa? Abdul Bahri. Al-Bahri itu lautan. Barri daratan. Fil barri wal bahr. Itu fil barri wal bahr, kan kita suka doa fil barri wal bahr. Fil barri daratan, bahr lautan. Jadi jangan pakai Abdul Bahri atau Abdul Barri. Yang ada Abdul Bari, yaitu Abdul Bari. Masih Abdul Bari. Jadi hamba Allah itu Abdul Bari. Nama-nama begitu nggak boleh. Nama-nama yang mengandung kemusyrikan atau nama-nama yang mengandung keburukan, maksiat. Ini nama yang nggak bagus. Nama yang mengandung apa? Kemaksiatan, tidak boleh. Begitu juga nama-nama yang artinya jelek, walaupun nggak mengandung maksiat, nggak mengandung kemusyrikan, tapi artinya jelek. Baik jelek itu karena ada sejarah yang jelek. Firaun itu juga namanya kurang bagus. Ada yang nama Firaun, sejarahnya nggak bagus. Atau Korun, apa nama Korun? Biar kaya banget. Korun memang orang kaya, tapi kayanya apa? Jelek sejarahnya. Itu kalimat-kalimat apa, nama-nama yang kurang bagus terjemahannya. Atau mungkin kalimat yang mengandung suatu celaan di dalam Al-Quran atau hadis, seperti jahannam, wail, namanya wail. Kelihatannya keren, bil, apa wail? Wailul likulli humazatin, wail, wailul lil musallin, wail. Nah, itu nggak bagus nama-nama kayak gini. Nah ini namanya nggak bagus, yang mengandung maksiat, As. Maka diganti oleh Rasul menjadi Abdullah. Maka dikenal menjadi Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Kalau As yang kakek nggak ada masalah, memang belum muslim, jadi nggak bisa diganti karena udah apa? Udah meninggal. Dan beliau ini fisiknya kalau dilihat dalam kitab Al-Imam Al-Dhahabi dan kitab Syiar Al-Nubala, fisiknya itu dia ini orangnya apa? Gemuk. Dia orang itu gemuk. Terus azimul badan, perutnya gede. Orangnya pun orang gede, jadi perutnya apa? Besar. Dan
ahmar, sedikit merah-merah, putih sampai kulitnya merah. Putihnya putih banget sampai ke merah-merahnya lebih banyak. Jadi putihnya itu mendekati merah, kayak bule berarti. Terus perutnya gede, badannya gede. Ini adalah siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan beliau ada yang mengatakan bergabung dengan Nabi Muhammad pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Boleh bergabung. Dia masuk Islamnya lebih dulu daripada ayahnya. Jadi dia masuk Islam dulu, kemudian dia dakwahi ayahnya, dan akhirnya ayahnya Amr masuk Islam. Dia menjadi guru daripada ayahnya. Nah, ini menunjukkan pelajaran untuk kita. Kalau kita belajar, walaupun guru kita lebih muda, nggak ada masalah. Bukan sesuatu aib, bukan sesuatu yang jelek. Kita nggak mesti guru kita harus lebih tua, nggak mesti begitu. Bahkan seandainya anak kita sendiri pinter, jangan malu untuk apa? Belajar dari anaknya. Ini Amr bin As belajar dari Abdullah, anaknya sendiri. Makanya para ulama, Al-Imam Mudahari dan yang lainnya, kalau dilihat kemuliaan secara agama, tentunya Abdullah lebih mulia daripada Amr. Jadi Abdullah itu lebih banyak fadailnya, keistimewaannya, keutamaannya dibanding ayahnya. Jadi anaknya lebih mulia daripada ayahnya. Kan rata-rata kebanyakan ayah itu lebih mulia daripada anaknya, terbalik. Dan tentunya ceritanya sangat banyak tentang Abdullah bin Amr bin Al-As. Amalan yang paling dia menonjol adalah yang pertama, baca Quran. Awalnya dia setiap malam khatam Quran. Akhirnya ditegur oleh Rasul dan tidak boleh mengkhatamkan satu malam satu khatam. Disuruh mengkhatamkan sebulan sekali. Tapi dia minta sama Nabi, ya Rasul, tolong izinkan saya untuk bisa khatam, jangan sebulan sekali, kelamaan. Maka dikasih izin 20 hari. 20 hari sekali khatam. Dia teriak lagi, ya Rasul, kelamaan. Akhirnya dapat izin 10 hari. Bilang riwayat Imam Nasai 10 hari berhenti. Tapi di riwayat yang lain dia bilang kelamaan ya Rasul. Dikasih 7 hari. Dia tolak lagi, ya Rasulullah, nggak kuat saya 7 hari, terlalu lama untuk khatam. Dikasih 3 hari dan selesai, tidak diizinkan lagi kecuali 3 hari. Akhirnya disinilah terjadi perbedaan ulama fikih, boleh nggak mengkhatamkan Quran 1 hari? Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah pernah melarang Abdullah bin Amr, kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan boleh. Karena ada para ulama seperti para imam 4, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, setiap hari di bulan Ramadan 1 kali khatam. Setiap hari. Berarti kalau 30 hari 30 khatam. Enggak, itu kalau 1 hari. 1 hari sampai hari ke-20 itu 1 hari 1 kali khatam. Tapi di 10 hari kedua terakhir 1 hari 2, siang khatam, malam khatam. Berarti berapa? Banyak khatam ya. Itu khatam beneran, bukan 23 kali. Kalau tidak khatam dulu ya. Allah betul Quran. Surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Berarti kalau kita baca 3 kali khatam. Langsung baca doa khatam. Doa khatamnya lebih panjang dari 23 kali. Nah, ini adalah apa ulama membolehkan jika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena syahrul Quran. Yang kedua, karena di bulan Ramadan itu tidak tadabbur. Karena kalau kita lihat Quran itu bagusan kita baca dengan tafsir atau baca begitu aja. Di bulan Ramadan baca begitu aja lebih afdal daripada baca tafsir. Tapi di luar Ramadan bagusnya tadabbur. Pelan-pelan satu dipelajari, 2 ayat dipelajari, apa maknanya, apa itu. Makanya kata para ulama tidak akan ada yang bisa mentadabburi Quran bila mengkhatamkan 1 hari 1 khatam. Tidak mungkin tadabbur. Tapi sekelas imam udah tadabbur dan ngotot tadabburnya. Tiap hari dia tadabbur Quran.
Jadi bulan Ramadan tinggal baca doang, udah apa? Otomatis sudah masuk. Nah kita beda tentunya. Nah ini tentunya karena Abdullah bin Amr dilarang 1 hari 1 khatam. 3 hari boleh kata para ulama. 3 hari khatam Quran boleh, tapi itu pun tanpa tadabbur. Biasanya orang kan 3 hari khatam tapi tanpa tadabbur. Yang bagus adalah 7 hari sekali. Kalau mau mengkhatamkan apa? Al-Quran itu ada tadabbur.